جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan Al-Mukarramah Ustazah Rahmania Idrus MPD dan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat. Atas limpahan rahmatnya lah pada siang hari ini kita dapat hadir dalam forum yang mulia ini dalam rangka bermajelis ilmu untuk mempelajari ilmu tazkiyatun nafs dengan judul materi menguburkan riya, menyuburkan ikhlas. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada yang terkasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabiin dan tabiat, juga kepada kita semua yang senantiasa bermujahadah dalam menjalani sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahat yang dirahmati Allah, sebagai pengantar kajian hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi yang berkenaan dengan materi kita hari ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu hanyalah dengan niat dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada apa yang ia hijrahi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal dan berlaku semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana agar kita terhindar dari penyakit riya? Nah, insya Allah kita akan mempelajarinya bersama Al-Mukarramah Ustazah Rahmania Idrus MPD. Mari kita membuka forum dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kajian hari ini Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Rahmania Idrus MPD kepada Al-Mukarramah Ustazah Rahmania Idrus MPD. Tafaddal mashkura Ustazah. Terima kasih Bu Mimi. Syukron. Suara saya terdengar enggak? Terdengar Ustazah. Terdengar Ustazah. Bu bisa dengar suara saya? Bisa Ustazah? Bisa Ustazah. Ini kok suara saya ini jelek. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, ibu-ibu semuanya. Gimana nih kabarnya? Saya mau menyapa ya satu-satu, ada Bu Anti, Bu Alin, Bu Ati, Bu Lydia, Bu Rani, Warsito. Paling yang saya hafal wajahnya itu yang sering buka kamera aja ya. Ya Allah, senang disapa Ustazah. Iya, Febri. Yang lainnya masih close ya, Bu Husnul, Bu Duta, Bu Nisa, Bu Endang, Bu Novi, Bu Rahma mungkin lagi di tempat kerja ya. Tempat Arini, Lydia, Bu Lydia, Bu Enda, Setia. Ya, saya satu-satu ya, ada Bu Madina, Bu Yusuf, Bu Ica, Bu Nisa lagi di tempat kerja, Bu Dewi Kurnia, Alhamdulillah, Bu Nia, Indri Idrus, ada itu sama, jadi saya kira Nia Idrus, taunya Indri Idrus. Alhamdulillah, Masya Allah ibu-ibu, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Kebetulan kalau ada orang relatif 1 bulan itu ada yang rasanya lama, ada yang rasanya cepat gitu. Nggak ketemu lagi. Nggak tahu nih ibu-ibu rasanya ketemu saya cepat apa lama itu, terserah deh itu. Alhamdulillah, bi'ni'matillah, semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya yang tidak pernah berhenti, Allah kucurkan terus kepada kita. Kita masih diberikan nikmat hari ini bisa duduk bersama-sama lagi menikmati indahnya taman-taman surga yang kita hadirkan ke tempat kerja kita, ke rumah kita, semua karena inayahnya dari Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka betul tadi seperti doa yang dibaca Bu Mimi itu, Allahumma a'inni ala zikrika, dari kata inayah itu. Tolonglah aku ya Allah, tolong. Karena tanpa pertolongan Allah mustahil kita itu bisa istiqomah nih yang 25 orang hari ini. Mustahil kita bisa menghadirkan majelis-majelis ilmu di rumah kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau itu merupakan sebuah kebaikan yang kita harapkan hadir dalam hidup kita, maka ucapannya seperti tadi. Apa Bu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau itu sesuai dengan ekspektasi kita, itu nikmat amal soleh yang Allah hadirkan. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi gimana dong? Nggak sesuai harapan. Harusnya mau ngaji, ternyata ada tamu, nggak sesuai harapan kan? Jadi kita nggak bisa ngaji gitu. Maka tetaplah ucapkan alhamdulillah, karena itu juga nikmat dari Allah. Maka diajarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau dapat sesuatu yang nggak sesuai dengan harapanmu, ucapannya alhamdulillahi ala kulli halin. Apa Bu? Alhamdulillahi ala kulli halin. Artinya itu dapat nikmat, tetapi sesungguhnya itu di luar harapan kita. Dan pastilah itu juga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kayaknya lebih tepat ya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena nikmat Allah lah semua kebaikan amal soleh itu terselenggara, terwujud hingga hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari kegelapan sampai pada zaman seperti ini, yang tanpa Rasulullah mustahil kita tahu Al-Quran, kita kenal terapi Quran, kita duduk di majelis ilmu.
Maka assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, Masya Allah, ibu-ibu, hari ini kita berkesempatan membahas satu tema yang subhanallah ya, ini berat banget. Kalau saya menyampaikan, bukan berarti saya tuh udah ikhlas banget. Jadi semata-mata apa yang disampaikan menjadi pengingat buat kita semuanya. Yang disampaikan, semoga ini berlaku untuk yang menyampaikannya juga, insya Allah. Baik, menguburkan ria, menyuburkan ikhlas. Bisa sudah terlihat ya ibu-ibu di layarnya? Ya. Iya. Ini ria itu satu penyakit hati yang kita sendiri kadang sering kali kita nggak sadar. Jangan-jangan ada ria di hati kita. Bahkan Rasulullah sampaikan itu seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Kalau ibu-ibu hari ini aja pakai jilbab hitam gitu ya. Seperti di flyer itu ada foto saya pakai kerudung hitam. Padahal itu siang. Kalau ada semut aja, kelihatan nggak di foto itu? Kan nggak kelihatan. Bahkan yang pakai kerudung juga nggak tahu ada semut di situ. Apalagi di malam hari. Na'udzubillah. Ya, itulah yang kadang membuat saya pribadi sering nangis. Jangan-jangan amal ini masih tercampur dengan ria, masih mengharapkan yang lain-lain. Astagfirullahaladzim. Tapi bismillah, bantu ini dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dengan yang hak. Dalam Al-Quran itu ada in nafa'atid dzikra fadzakir in nafa'atid dzikra, maka ingatkanlah, maka setiap peringatan-peringatan itu akan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya untuk yang menyampaikan. Baik ibu-ibu, kalau seandainya ada nih ya, ada kita ini ada secret admirer lah, apa itu, pengagum rahasia ya. Ibu-ibu misalnya punya nih, ada orang yang kagum banget sama kita. Dia sayang banget. Dia sayang banget. Tiap hari dia kirimin paket, dikirimin makanan gitu tiap hari. Meskipun ibu nggak kenal orang itu siapa, terus tapi dia tetap mengirimkan itu terus. Lama-lama ibu penasaran nggak? Penasaran ya Bu ya, siapa sih ini yang ngirim gitu, nggak pernah berhenti, bahkan nggak kenal lelah gitu, setiap hari selalu kirim lagi. Lama-lama penasaran, lama-lama apa yang kita lakukan? Kita menyelidiki nggak? Kita selidiki siapa sih gitu, orangnya kayak gimana sih? Ternyata udah ketemu, udah kenal, dan memang orangnya baik. Nah, kita jadi pengen deket nggak tuh ke orang itu? Pengen ya deket terus. Nah, sekarang dalam hidup kita adalah satu zat yang nggak pernah berhenti memberikan kasih sayangnya buat kita semuanya. Kita duduk hari ini, itu udah luar biasa dikasih sayang. Rahmatnya luar biasa. Kita dikasih rezeki, dikasih nikmat bicara. Apa enggak kita penasaran pengen ketemu itu zat yang memberikan kita itu? Apa kita nggak penasaran? Pengen terus mengenal Allah yang nggak pernah lelah memberikan kita kasih sayang itu. Maka seharusnya dalam hati kita ada rasa penasaran, ada rasa keingintahuan kita mempelajari ma'rifatullah, bagaimana tentang Allah ini. Nanti saya kalau ketemu dengan Allah gimana? Dan seharusnya itu menjadi salah satu-satunya tujuan hidup kita, bahwa tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan tertinggi kecuali bahagia itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di surat Al-Kahfi
ayat terakhir itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau sudah muncul di hati kita rasa penasaran, pengen ketemu dengan Allah, rasanya itu nggak ada kegembiraan yang lain kecuali saya ingin bertemu dengan Allah. Semua kesulitan saya, semua masalah, semua ujian berat, nggak apa-apa deh saya jalani. Saya cuma pengen bertemu dengan Allah. Nah, seperti itu. Apa sih syaratnya mau berjumpa dengan Allah? Di surat Al-Kahfi dikatakan, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah dia mengerjakan amal solih. Falyamal amalan solihah, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Nah, perhatikan di sini amalan solihah. Kalau dalam bahasa Arab, ini bentuknya itu sesungguhnya nggak banyak. Kalau kita belajar single, plural gitu ya, dalam bahasa Inggris itu kan ada kata tunggal, ada jamak. Kalau lebih dari satu dalam bahasa Inggris itu kan sudah masuk jamak ya ibu-ibu ya. Itu selalu pakainya S di ujungnya. Misalnya book selalu jadi books, mau berapa buku itu tetap S. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab ada bentuk jamak. Tetapi uniknya bahasa Arab itu, bentuk jamak itu hanya dari bilangan 3 sampai 10. Itu bentuk jamak yang dipakai. Kalau lebih dari 10, 11, sampai tak terhingga sampai akhir, itu bentuknya tunggal digunakannya. Nah, di sini amalan sholihan. Di sini tunggal, amal sholih. Nggak harus beramal banyak di sini. Tetapi apa? Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya tidak bercampur dengan kesyirikan. Apalagi dalam beribadah kepada Allah. Kita mungkin tahu, udah pasti kita tahu syirik ke dukun. Dan kita udah menghindari, nggak pergi ke dukun. Kita tahu sekarang ramalan, bintang, zodiak itu juga syirik. Dan udah menghindari itu. Ternyata dalam beramal solih aja ada itu syirik. Dalam ibadah kepada Allah ada itu syirik. Bukan syirik menyembah berhala, bukan syirik menyembah dukun, pergi ke dukun, percaya pada omongan-omongan. Ternyata ada satu kesyirikan yang kita nggak sadari. Yang tadi kata Rasulullah, syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam ada di malam hari. Dan itulah dia syirik kecil. Asyirkul asbar, syirik yang kecil, bukan menyembah Tuhan selain Allah, bukan. Dia berkata la ilaha illallah, tetapi dalam setiap geraknya ada yang lain selain Allah dalam hidupnya. Maka Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asbar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian wahai umatku, kata Rasulullah, yaitu syirik kecil. Rasulullah pun takut, khawatir penyakit ini menimpa umatnya. Sahabat berkata, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Apa itu ya Rasulullah, syirik kecil itu? Qala ar-riya. Rasulullah berkata, syirik kecil itu adalah riya. Apa sih riya? Ro'a ya ro. Kata aslinya itu mempertontonkan, mempertunjukkan. Itu riya. Bukan hanya secara visual, tetapi secara audio pun, pendengaran, ingin didengar. Itu juga riya namanya. Kalau ingin dilihat itu riya, kalau ingin didengar namanya sum'ah. Ingin didengar. Kalau kita perhatikan dalam muhasabah amal kita ini, masih banyakkah hati kita ini merasa senang beramal kalau mendapat respon sesuai dengan harapan kita? Kita membuka kajian, semangat. Kalau pengikutnya banyak. Suatu ketika makin hari makin berkurang. Kira-kira kajian itu lanjut apa enggak? Kebanyakannya. Insya Allah. Tapi kalau sampai kita berkurang itu,
kita berhenti karena jumlahnya jamaah, nggak semangat, nggak banyak orang. Hati-hati, jangan-jangan sudah masuk ke dalam hati kita penyakit ria. Artinya, bukan lagi Allah yang menjadi tujuan kita, tetapi apresiasi manusia, tetapi pandangan orang lain tentang apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan. Bahkan di surat Al-Ma'un, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sungguh celaka orang-orang yang sholat tapi sholat mereka lalai. Apa dipertunjukkan sholat-sholatnya itu? Ibadahnya dipertunjukkan kepada orang lain. Itulah termasuk orang yang celaka. Di surat Al-Baqarah 264 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerimanya. Kalladzi yanfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti halnya orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena ria dan mereka pamerkan itu kepada manusia. Dia nggak tahu, dia nggak beriman kepada Allah, bahwa ada Allah Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha melihat, tapi dia berinfak, bersedekah karena ingin dilihat oleh manusia. Apa Allah gambarkan? Famasaluhu kamasalil safwanin alaihi turab. Perumpamaan mereka itu seperti batu yang licin, di atasnya debu. Bisa nggak debu itu nempel ke batu yang licin? Kita bilang ada lalat aja kepleset, kalau licin, ini debu, dia kepleset. Fa'asabahu wabilun fatarakahu sauda. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Ada yang tersisa nggak di batu licin itu? Nggak ada yang tersisa dari amalan dia. Hilang itu semua debu-debu itu. Wala la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mereka nggak dapat apa-apa dari yang mereka kerjakan itu. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, naudzubillah. Jangan sampai hari ini casing kita beramal sholih tadi. Fal ya'mal amalan sholih, hadis surat Al-Kahfi, beramal sholih. Tapi jangan berbuat syirik. Kadang setan ini pinter banget ngebungkusnya. Kan buat dakwah. Nggak apa-apa dong. Dipamerin dikit, yang penting supaya nanti banyak yang ikut. Nah, kan buat ini amal soleh kita, ayo beramal soleh. Nah, ini dia. Kita khawatir, jangan-jangan ada setan menghembuskan itu dalam hati kita. Lah terus gimana? Kemarin kajian itu pun dibahas tuh di kelas Peruqyah TNTQ oleh salah seorang ustadz. Dan saya tanya, Ustadz, kalau seperti itu, saya ini termasuk orang yang paling di antara teman-teman itu paling berpotensi masuk ke dalam ria. Kenapa? Karena saya dilihat orang, foto-foto saya bertebaran di mana-mana, tausiah saya didengar, dan pujian-pujian itu sering juga meluncur. Apalagi buat seorang peruqyah. Misalnya Ibu, kalau di antara banyak nabi, ada nabi siapa yang dituhankan itu, Bu? Ayo, nabi siapa yang dituhankan? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa dituhankan? Dianggap Tuhan Bisa. karena bisa menghidupkan orang yang meninggal. Ya. Karena bisa mukjizat Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit. Bahkan bisa dengan izin Allah menghidupkan orang yang meninggal. Nah, peruqyah itu kan kayak gitu. Dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang sakit dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka masalah terberat seorang peruqyah itu mendapat pujian, dikultuskan, kalau enggak sama si fulan, enggak mau sama yang lainnya. Nah ini, dan saat itu saya menangis, wahai Ustadz, kalau kayak gitu saya gimana amal saya? Karena banyak sekali yang yang antri rela mereka waiting list untuk diruqyah langsung oleh saya. Apa jawabnya?
Jawabnya beliau, sesungguhnya meninggalkan amal karena manusia itu juga termasuk riya. Dan beramal karena manusia itu pun juga masuk ke dalam riya. Subhanallah. Kira-kira berat nggak, Bu? Kita ninggalin karena kita takut, itu juga riya ternyata. Berarti kita masih takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kerjakan karena kita pengen dapat penilaian manusia, itu juga riya. Berarti memang posisi kita itu sangat rentan sekali. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu doa di awal itu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan kami berlindung, kami mohon ampunanmu dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kami ketahui. Karena banyak sekali kita nggak tahu bahwa hati kita ini diselipi riya. Kalau kita nggak terus-terusan minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bermuhasabah dalam amal kita. Kalau setan aja setiap malam, mereka itu ada rapat, ada koordinasi, ada evaluasi. Mereka berperangnya memerangi kita itu bersama-sama. Kita yang sendirian berperang melawan setan, bahkan kita nggak pernah mengevaluasi amal kita. Nah, ini dia. Tadi disampaikan juga, Bu Mimi bilang, adalah sebuah hadis Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu a'malin binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya seorang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Dan inilah yang disebut dengan riya dalam niat. Niatnya kalau benar, itu kita akan dapat juga yang benar. Ternyata di tengah jalan pun setan nggak berhenti melencengkan. Niat nih, mau belajar thalabul ilmi. Ternyata di tengah jalan, lagi Zoom ada yang ngechat, ibu cantik banget sih pakai ini, seneng. Berubah tuh kan niatnya. Berubah. Dalam perjalanan niat kita saja, setan masih terus mendampingi kita. Maka apa-apa yang kita niatkan, apa yang akan kita dapatkan, itu mutlak. Allah berikan itu semuanya. Kalau kita ngajinya pengen supaya dikenal orang, dagangan kita laku, Allah kasih itu laris dagangannya karena kita ngaji. Kalau kita berangkat silaturahmi ke rumah guru, cuman pengen akrab sama guru itu, Allah kasih kedekatan dengan guru itu. Tapi apakah sebatas itu? Bahkan tadi disampaikan seperti debu di atas batu licin. Kita akan dapatkan tetapi sebatas urusan di dunianya aja. Nanti ketika dihadapkan amalan itu di akhirat, ya Allah, saya ahli silaturahmi ya Allah. Tapi kata Allah, silaturahmi kamu kan cuma pengen deket aja. Silaturahmi kamu kan cuma pengen diingat aja, cuma pengen dapat hadiah terus. Dapat kan, sudah dapat, selesai kata Allah. Karena tujuannya adalah itu yang dia dapat. Nah inilah yang disebut riya dalam niat. Maka ada istilah tajdidun niyah. Kita terus memperbaiki niat kita, ya Allah, minta bantuan ya Allah, jangan sampai Allah habis amalku. Disampaikan lagi di ayat yang lain di Al-Quran itu, haba'am mansura, seperti debu yang setiap makin ke atas terbang, hilang nggak debu itu? Hilang. Itu amal kita yang kalau dibersamai dengan niat, kecuali selain Allah, yang dibersamai dengan riya, hilang. Capeknya hari ini, ya Allah, nyesel banget nggak? Kayaknya bakalan nyesek banget kalau kita udah capek-capek sekarang, hilang di hadapan Allah. Kita udah mengorbankan waktu istirahat kita, waktu ngopi kita, mungkin waktu kerja kita, ternyata hilang. Ketika dibawa ke hadapan Allah seperti debu tadi yang keterbangan itu, na'udzubillah. Maka perbaharui niat kita. Pasang niat lillah. Nggak cukup lillah, tapi fillah, bersama Allah. Billah, berdasarkan ilmu, yang ilmunya itu Allah yang mengajarkan. Kita minta Allah selalu mengawasi kita, dan kita pun selalu ada rasa takut, ya Allah jangan sampai ada riya dalam hati kita. Kemudian apalagi riya dalam perbuatan. Kalau tadi niat, ini udah niat yang nggak benar, diaktualisasikan dengan perbuatan.
Misalnya apa? Badan. Ada orang yang kurus, dia bahagia, dia bangga dengan kurusnya. Karena dia rajin berpuasa. Ibu, badannya segitu-segitu aja, umur udah 50 tahun. Apa sih resepnya? Jeng, saya tuh puasa Daud tiap hari selang-seling puasa Daud. Bahagia dengan postur tubuhnya, karena buah dari riyadhahnya berpuasa, tapi disampaikan ke orang. Na'udzubillah. Pernah saya temui juga, memanggil salah satu jamaah, ayo biasa jamaah yang senior, dapat hadiah, datang jauh-jauh, dapat hadiah. Dan alangkah kagetnya saya ketika dia turun dari panggung, dia bilang ke saya, umurnya 80-an, Ustazah, saya sehat begini karena tiap hari saya sholat tahajud tiap malam. Dan saya selalu duduk-duduk di majelis ilmu. Saya beristighfar dan saya menyesal sekali saya merasa menjadi guru yang belum selesai, belum berhasil menanamkan akidah ini kepada jamaah saya. Jadi bukan seperti itu, ria memamerkan kondisi badan kita. Atau apalagi ria dalam pakaian. Contoh ada orang yang senang pakai pakaian syar'i, menutup aurat, wah udah kafah deh, ditutup semuanya. Dan dia senang, dia bilang saya udah syar'i, saya udah hijrah, supaya orang lain bilang dia lebih alim daripada yang lainnya. Atau ria dalam ucapan, sering kita kayak gini, telepon, pura-pura nasihatin orang, biar didengar sama yang lain bahwa orang tahu kita ini orang berilmu. Kita terima lagi banyak orang kita telepon, kasih ayat-ayat Quran biar kedengeran. Bacaan Quran kita itu ternyata bagus ya dia. Dibaca Qurannya pelan-pelan, merdu, fasih di hadapan orang agar mendapat pujian. Na'udzubillah, nastagfirullah. Berapa kali dalam hidup kita melakukan itu? Berapa kali kita merasa bangga dengan capaian-capaian kita hari ini. Diberikan wajah yang berseri. Wah, ini karena bekas wudhu, wajahnya nggak perlu perawatan, wudhu aja, Bu. Nanti juga glowing. Astagfirullahaladzim. Yang kita nggak sadari, amal kita pertontonkan di hadapan manusia. Padahal seharusnya amal itu kita simpan rapat-rapat. Sebagaimana kita menyimpan maksiat kita yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hari ini dibuka maksiat kita bakalan malu kan, Bu? Tapi kenapa kita rela mengumbar amal soleh kita di hadapan orang lain yang nggak jadi jaminan itu bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia jenis-jenis riya dalam niat. Maka seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut bukan hanya ketika bareng-bareng. Misalnya lagi berjamaah, sholat, nangis. Lagi doa, nangis. Tapi gimana kalau dia sendiri? Bisa nggak dia nangis di hadapan Allah? Takut nggak dia? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Itu ada di surat Al-Mulk ayat 12. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak bil ghaib. Jadi kadang kita ini membicarakan kebesaran Allah. Ibu kalau di depan saya hari ini, berani nggak tuh ngaji sambil makan, sambil ngopi di depan kamera kebuka gitu? Enak nggak, Bu? Enggak. Nah, ya kan? Ada ibu lurah, kita nggak bakalan ngomongin tentang program kelurahan karena ada orangnya. Ada pejabat, kita nggak berani tuh berpaling dari pejabat itu. Tapi kenapa kepada Allah kok kita berani? Di saat kita lagi sendiri, kita berani bermaksiat, padahal Allah Ar-Raqib, jadi Allah Maha mengawasi. Kenapa kepada Allah kita berani memalingkan hati kita, padahal Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Dan di antara sifat Allah itu ada Al-Latif. Maka selalu bersandang Al-Latif, Al-Khabir. Latif itu yang maha lembut. Kenapa sih disebut Allah maha lembut? Orang itu kalau lembut hatinya, dia akan tahu pergerakan sekecil apapun dari orang lain, dia tahu itu. Oh, kayaknya dia marah ya sama aku.
Kayaknya dia tersinggung sama aku karena hatinya lembut. Dia bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Iya kan, Bu? Gimana kiranya Allah Al-Latif? Allah yang maha lembut. Setiap pergerakan hati kita, perubahannya Allah tahu itu. Maka disebut Allah Al-Latif, Allah Al-Khabir. Allah maha mengetahui juga, maha berilmu. Nah, jadi orang-orang beriman tidak hanya takut kepada Allah ketika dia lagi bareng-bareng. Nggak hanya khusus Hilang suara Ustazah ya. Hilang ya sinyalnya. Iya. Ustazahnya masih ada nggak? Masih. Ustazah nggak ini kali. Nggak pegang 2 cadangan. mereka yang ria biasanya serius, kalau bekerja itu giat, kalau dapat apresiasi, kalau dapat pujian, serius. Tapi kalau nggak dipuji atau nggak sesuai dengan ekspektasinya, udahlah males Bu, kok kenapa nggak ngaji lagi? Males soalnya usahanya nyebelin gitu. Kenapa Bu nggak ikut organisasi ini lagi? Itu kan buat dakwah. Males. Teman-temannya gitu semuanya, nggak ada yang cocok sama saya. Akhirnya berhenti dia dari kebaikan. Karena apa itu? Makhluk bukan? Karena penilaian makhluk. Bahkan ada yang sampai lepas tanggung jawab, nggak mau dikerjain. Dulu saya sering kali dapati orang-orang seperti itu, Bu. Sampai saya mengemis-ngemis, Bu, tolong Bu bantu saya bikinin ini, Bu, surat ini, bikinin ini untuk acara ini. Enggak diindahkan, diabaikan, enggak dikerjain. Karena dia berburu yang lainnya mungkin mendapat apresiasi dari manusia yang lainnya. Hati-hati, ada nggak ini dalam diri kita? Kita cenderung semangat kalau kerja sama-sama nih. Kalau hasilnya sesuai. Tapi kalau enggak, jauh dari itu, lemes kita, bahkan kita pilih berhenti. Tanda-tanda dalam hati kita ada rasa ria saat itu. Apalagi, kita senang kerja kelompok, bersama-sama, bersemangat, profesional. Tapi kalau sendirian, belum tentu dikerjain. Ustazah, ayo dong, sholat tasbih, Ustazah, bareng-bareng. Kalau sholat tasbih bareng-bareng enak. Kalau sendirian, udah rutin belum sholat tasbih? Ustazah, munajat dong, doa bareng-bareng enak. Rasanya kalau doa bareng-bareng. Kalau sendirian, udah ngerasain belum nikmatnya doa sendiri? Nah, itu yang dikhawatirkan. Ada kegiatan-kegiatan yang casingnya kebaikan. Kita berbuat berjamaah, kita semangat. Tetapi kalau sendiri, kita tinggalkan itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apalagi, kita berada di hadapan orang banyak, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang makan tangan kiri, wah kita ingetin Allah nih maha ngeliat. Banyak-banyak kita nggak berani di kajian itu makan berdiri, lagi banyak orang. Allah ngeliat kok. Kalau lagi sendiri, kita kerjakan nggak itu? Bahkan mungkin naudzubillah kita melakukan yang Allah nggak suka di saat kita sendiri. Dan itu kan nggak ada orang yang tahu. Nah, hati-hati. Inilah benih-benih ria yang ada dalam hati kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini tanda-tandanya, yuk kita identifikasi nih. Maka Allah hanya menerima pertemuan seorang hamba dengan Allah. Hanya mereka-mereka yang hatinya bersih. Tadi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah kan? Hendaklah dia beramal solih, nggak membersamai dengan kesyirikan. Dan Allah sampaikan, illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang bisa berjumpa dengan Allah, nggak ada gunanya nanti harta, anak, nggak ada gunanya. Amal-amal itu yang banyak nggak ada gunanya. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih dari niat-niat lain selain Allah. Maka salim artinya selamat, dia bersih dari syahwat yang menentang perintah Allah. Dia bersih dari hal-hal yang menyekutukan Allah. Dia tunduk dan patuh mengikuti syariat Allah. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Itu dia qalbun salim.
Dia benci karena Allah, boleh. Dia cinta karena Allah, nggak berlebihan kepada makhluk. Jangan kepada orang cinta sayang banget sama yang lainnya, padahal dia udah baik juga, beda rasa cintanya. Cintai teman kita karena Allah. Cintai orang lain karena Allah semuanya. Cintai guru karena Allah. Dia melarang perbuatan, itu pun karena perbuatan itu dilarang. Nggak boleh sama Allah. Dia melakukan semua perbuatan, meskipun berat buat dia, susah, dia lakukan karena Allah cinta perbuatan itu. Ini dia qalbun salim. Maka orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, kalau dia ditimpa was-was setan, mulai gejolak hatinya lagi, dia selalu ingat kepada Allah. Dia balik lagi kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus tanamkan itu di hati kita. Maka insya Allah, karena lafaz la ilaha illallah itu membakar setan. Kita kemarin sudah belajar ya dalam kajian tentang istighfar, bahwa iblis bilang, saya aku celakakan manusia dengan dosa-dosa. Tapi manusia itu mencelakakan aku kembali dengan apa? Dengan istighfar dan la ilaha illallah. Aku balas lagi mereka supaya celaka. Dengan apa kata iblis? Supaya mereka lupa, nggak ingat dosa-dosanya, dan mereka nggak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan jam 2:10. Jadikan kajian ini sebagai bentuk mudzakarah kita, mengingatkan bahwa kita ini hamba yang benar-benar banyak dosanya, banyak maksiat dalam setiap gerakan hati kita pun. Kita seringkali bermaksiat kepada Allah, membersamai Allah dalam gerakan kita. Nah, kebalikan lawannya riya itu adalah ikhlas. Kita tahu nih, ini juga susah banget kita. Ada yang ngerasa amalnya udah ikhlas banget hari ini. Kalau kita ngerasa udah ikhlas, maka itu hati-hati tuh. Hati-hati, jangan-jangan kita belum ikhlas kalau kayak gitu. Maka ikhlas itu adalah ruhnya amal, Ibu. Kita nggak bisa bilang, udah saya ikhlas banget, saya udah ikhlasin. Wah, siapa yang bisa menilai amal kita sudah ikhlas atau belum? Lihat, amal kalau nggak ada ruhnya, itu nggak ada harganya. Ibu saat ini cinta sama bapak, sama suami. Kenapa sih, Bu? Cinta, Bu? Mau tidur bareng sama suami? Karena suami ada ruhnya masih hidup, ya kan, Bu? Kalau ruhnya itu Allah ambil itu, udah meninggal, apa Ibu masih mau tidur bareng suami? Takut. Takut kita. Kita punya hewan peliharaan, kucing Anggora yang mahal, disayang-sayang, digendong-gendong, karena kucing itu masih hidup. Kalau kucing itu udah mati, apa iya mau disimpan di kamar kita? Nggak mau. Enggak. Begitu juga dengan amal kita. Amal kita yang bungkusannya luar biasa baik, solih, alim. Tapi kalau nggak ada ikhlasnya, apa iya Allah mau terima amal kita itu? Maka ikhlas, ruhul amal. Ikhlas adalah ruhnya amal kita. Ingat hadis tentang 3 golongan yang dilemparkan ke neraka, itu selalu menjadi pengingat buat saya khususnya. Siapa itu yang pertama? Orang-orang yang syahid. Mereka mati syahid. Kok bisa masuk ke neraka? Ternyata ditanya, untuk apa ya Allah? Kami gunakan usia kami, kesehatan kami untuk berperang, membela agamamu. Tapi kata Allah, engkau dusta. Engkau berperang, engkau membela Islam, semata-mata supaya engkau mendapatkan julukan seorang pahlawan. Engkau dijadikan syahid. Dan engkau sudah dapati itu di dunia. Lempar dia ke neraka. Allah minta malaikat melemparkan ke neraka. Kelompok kedua siapa? Para ulama, ustadz, guru-guru ngaji, ahlul Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Ditanya, kenapa, untuk apa usiamu? Tidak ada waktu saya yang terlewat, ya Allah, kecuali saya duduk-duduk di majelis ilmu. Saya mengingatkan orang lain kepada Al-Quran. Saya ajarkan Al-Quran setiap hurufnya. Habis usia saya untuk itu, ya Allah. Dan Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Engkau habiskan usiamu, engkau pakai ilmumu, engkau mengajarkan Al-Quran semata-mata supaya engkau mendapatkan julukan orang alim.
supaya engkau dipanggil sebagai ustaz, sebagai ustazah, supaya engkau dicium tangannya, dan engkau sudah dapati itu di dunia. Akhirnya dilemparkanlah dia ke neraka. Dan yang ketiga, orang-orang kaya yang bersedekah, yang gemar berinfak, membantu pembangunan masjid, pesantren. Kata Allah, engkau dusta, engkau infakkan hartamu supaya engkau mendapatkan julukan panggilan engkau orang yang dermawan, dan engkau sudah dapati itu di dunia. Hilang, lepas semua, lemparkan dia ke neraka. Itulah amal yang enggak ada ruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sedihnya kita mendengar hadis ini. Kan Rasulullah itu hadir sebagai basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, juga memberi peringatan, dan jadikan ini sebagai peringatan buat kita. Ya Allah, habis usia saya, kesehatan saya, waktu saya untuk duduk di majelis ilmu, ya Allah, jangan sampai Engkau lemparkan ke neraka karena ada niat-niat yang terbersit yang melencengkan dari ridho. Apalagi ikhlas juga niat. Tadi disampaikan kan, orang itu tergantung dengan niatnya. Maka banyakin niat untuk kehidupan akhirat kita, bukan niat untuk di dunia kita, Bu. Karena begitu berharganya kehidupan akhirat dan begitu hinanya dunia kita hari ini. Kalau kita niatkan duduk di majelis ilmu cukup untuk network, dapat tuh kolega, teman-teman, itulah kehidupan dunia kita. Tapi gimana kiranya kita meniatkan nanti ketemu teman-teman solihah yang bisa memberi syafaat kita di hari akhir nanti. Yang mereka saling mengenali satu sama lain nanti. Orang-orang yang yatahabuna fillah, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan mendapatkan ilmunya Allah supaya menambah giat amal kita. Itu tentang niat, ikhlas. Indikatornya apa sih? Amal solih. Kalau kita setelah melakukan satu amal solih, semakin nikmat ibadah kita. Insya Allah, ikhlas sudah kita terima. Tapi kalau kita sering beramal solih, tapi ibadah kita nggak kerasa, ibadah kita ngawang, kita ngambang aja, hati-hati, periksa, mungkin ada niat yang salah dalam amal solih kita. Jadi ikhlas itu tentang niat. Ikhlas juga tentang taqarrub ilallah, memperbaiki, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Siapa yang memperbaiki apa yang dirahasiakannya, maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya terang-terang. Misalnya dia punya satu amalan, dia ahli tahajud, dia perbaiki tahajudnya terus, dia nggak pernah bilang-bilang ke orang. Allah akan memperbaiki amal dia di hadapan manusia. Karena dia punya satu amalan yang dia sembunyikan di hadapan yang lain. Ini dia tentang ikhlas. Maka setiap gerak kita, diam kita, sepi kita, ramai kita, lahir batin kita, semuanya hanya Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dia hakikat merdeka yang sesungguhnya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah belum kita merdeka saat ini? Kalau hidup kita masih banyak terjajah dengan keberadaan orang lain. Kalau hidup kita masih banyak kita diintervensi dengan kepentingan-kepentingan dunia kita, artinya kita belum merdeka. Maka orang yang merdeka, yang ada dalam hatinya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih la ilaha illallah? Itu juga perwujudan dari ikhlas, Bu. Yang ulama katakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan cara yang hak, dengan cara yang betul, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti niat kita untuk Allah, cara kita pun beribadah harus sesuai petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini dia ikhlas. Maka hati-hati dengan cara-cara kita beribadah. Ulama menerangkan nih, dibagi lagi la ilaha illallah itu sebetulnya ada banyak, ada 10. Ini saya ambil hanya 8. La maqsuda illallah yang pertama. Tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tujuan kita. Buat apa sih hidup capek-capek? Ya cuma pengen ketemu Allah. Ada yang lain? Enggak ada. La matluba illallah juga. Tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kata iyyaka, the only one. Hanya Engkau ya Allah. Tempat aku meminta, tempat aku beribadah hanya Engkau ya Allah. Kalau kita mau meminta apapun hanya kepada Allah. Ibu tahu, ini dipesankan oleh Rasulullah kepada seorang anak usia 9 tahun. Abbas, Ibnu Abbas. Ya gulam, kata Rasulullah. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu, anak 9 tahun udah dikasih pesan kayak gitu sama Rasulullah. Sekarang anak kita 9 tahun diajarinnya apa? Masih main-mainan, masih yang lain. Ini perkara yang serius. Ajarkan tidak ada tempat meminta kecuali Allah-nya. Hanya Allah. Maka dia akan terlatih itu. Dia tidak akan bergantung apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La mahbuba illallah yang ketiga. Nggak ada yang lebih dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Taubah Allah berfirman kan, katakan seandainya anakmu, orang tuamu, keluargamu, pasanganmu, keluargamu, tempat tinggalmu, harta benda yang kau kumpulkan, rumah-rumah yang kau bangun, perniagaan yang kau takut merugi, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul dan jihad fisabilillah. Tunggu aja kata Allah. Tunggu aja nanti waktu akan datang itu. Allah balas gitu semuanya. Lalu saat ini seberapa banyak khawatiran kita dengan anak-anak kita. Khawatir kita dengan tempat tinggal kita. Sudah syukur kita punya rumah nggak kebocoran, orang lain pasti banyak bocor, tapi nggak cukup rumah itu direnov lagi, ditambah ini ornamen ini itu, tambah terus. Akhirnya melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah maaf Ustazah, saya nggak bisa ikut pengajian. Kenapa? Orang tua, anak saya begini. Lebih kita khawatirkan daripada Allah dan jihad fisabilillah. Tunggu, kata Allah, tunggu aja waktunya. Kemudian la ilaha illallah juga, la masyhuda illallah. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika indera kita melihat mata kita, ada angin sepoi-sepoi, itulah Allah hakikatnya sedang menggerakkan angin itu. Ketika kita melihat ada kucing yang berjalan, itulah Allah. Kucing itu sedang bertasbih kepada Allah dengan caranya. Ketika kita melihat semut itu berjalan di dinding, ya Allah, semut itu sedang bertasbih kepadamu. Maka persaksian kita hanya Allah dalam hidup kita hari ini. Apapun yang menyakitkan itu pun tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ma'rufa illallah. Tidak ada pengenalan diri kita kecuali Allah. Kita ini nggak mengenal diri kita. Siapa sih kita? Kadang kita bangga dengan kehormatan, dengan posisi, dengan jabatan kita hari ini. Kita bangga dengan itu semuanya. Tapi udah kenal belum? Bu, kita ini berasal dari mana sih, Bu? Awal mulanya kita di Al-Quran disebut dari mana? Awalam yarau anna khalaqnakum min nutfatin. Dari air mani. Air hina. Kebayang nggak Ibu kalau ngelihat mani? Jijik nggak? Jijik. Kan jijik banget ya Bu ya. Tapi kita itu berasal dari itu. Dan kita merasa bangga dengan eksistensi kita hari ini.
Pengenalan kalau kita nggak kenal diri kita. Coba kalau ibu-ibu disuruh mendekat, udah cantik, udah wangi, suruh deketin kandang sapi, mau nggak deket-deket kandang sapi? Nggak mau. Kenapa nggak mau, Bu? Bau. Bau. Karena kitanya udah cakep kan, ntar kita bau. Karena bau. Tapi Bu, daging sapi kalau dijual, mahal nggak? Mahal banget. Mahal ya? Mahal. Kalau daging seorang Presiden Jokowi itu dijual, ada yang mau beli nggak? Daging manusia ada yang mau beli nggak kalau dijual? Ya. Kulit sapi kalau dijual, mahal nggak? Mahal. Mahal. Kulit seorang Syahrini yang perawatannya miliaran rupiah itu, kalau dijual, ada yang mau beli? Kulit kita yang perawatan ini, kalau dilepas, ditawarin ke orang, ada nggak yang mau beli? Enggak. Akan kotoran sapi. Kalau dijual, itu masih laku. Karena ada gunanya. Gimana kotoran kita? Apakah kita lebih sempurna, lebih ini dari sapi? Itulah kita mengetahui, artinya pengenalan kita. Bahwa kita ini mengenali kita ini sosok yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi kehormatan itu Allah. Yang memberi ilmu itu Allah. Yang memberi kemampuan bicara itu Allah. Maka kenali bahwa itu Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kita baca doa, Allahumma arifni nafsi. Ya Allah, kenali aku tentang diriku sendiri ya Allah. Karena kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita akan mengenal Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Maka la ilaha illallah artinya kita tidak juga pengenalan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'rufa illallah. Kemudian la mahmuda illallah. Tidak ada pujian kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa sering tadi, ini masuk ke dalam riya juga kan, kita senang dipuji. Ya, nggak senang-senang, tapi adalah rasa bahagia gitu dipuji. Ada semangat, meskipun enggak, saya emang nggak pengen dipuji, tapi kalau dipuji juga ya senang. Padahal kita selalu dalam sholat kita apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiada pujian, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la ilaha illallah seorang hamba, dia bermanifestasi, dia tetapkan dalam hatinya, ya Allah, saya ini nggak pantas dipuji. Karena saya ini hamba yang hina, ya Allah. Tadi dengan sapi aja masih lebih berharga sapi. Karena saya ini orang yang nggak pantas mendapat pujian, karena semua kebaikan, semua pujian itu hanya datang dari Engkau, ya Allah. Kemudian, la ilaha illallah juga, la madzkura illallah. Tidak ada yang diingat, Bu, dalam hati, dalam pikiran kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini saya rasakan di akhir-akhir kemarin, ada bergejolak batin saya. Kenapa sih? Kok saya jadi ingat orang itu, terus saya ingat terus betapa sedihnya, betapa keselnya saya. Karena saya hanya ingin, ya Allah, tolong isi setiap relung hati saya hanya Engkau, ya Allah. Saya nggak mau ada ingatan makhluk yang lain kecuali Engkau, ya Allah. Gimana tuh, Bu? Kalau seandainya mungkin, ini ingatan contohnya, apa sih yang bikin kita ingat-ingat terus, misalnya lagi jauh dari suami. Aduh, suami saya lagi ngapain, kita khawatir, suami saya nanti di sana, ada yang gangguin, suami saya begini, begitu. Yang kita ingat makhluk terus di hati kita. Ya Allah, ternyata itu capek, lelah sekali. Ucapkan lama dzikra illallah, ya Allah. Nggak ada yang boleh hamba ingat kecuali Engkau, ya Allah. Tidak boleh ada yang hamba ketahui kecuali Engkau. Kemudian apalagi? La maujuda illallah. Tidak ada perwujudan, tidak ada eksistensi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini semua berawal dari ketiadaan.
Kita nggak ada, Allah kasih jadi ada. Anak kita nggak ada, Allah hadirkan jadi ada. Suami nggak ada, Allah hadirkan suami itu menjadi ada. Apa sih di alam raya ini yang ada dulunya? Semuanya nggak ada. Tapi Allah yang maha ada. Allah mewujudkan itu. Maka hendaklah eksistensi itu milik guru. Ada orang yang pengennya eksis terus. Semuanya di-upload supaya minimal nama saya nggak tenggelam lah. Dikenal banyak orang lah supaya tetap eksis. Konten, semuanya dikontenin. Naudzubillah. Katakanlah maujuda illallah. Kalaupun ada kebaikan itu yang hadir bukan milik saya. Tapi itu Allah berikan kepada saya. Maka di ayat kursi itu kan disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup. Allah maha berdiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah nggak pernah ngantuk. Allah nggak pernah tidur. Apa itu kalau bukan eksis? Kita yang ngakunya eksis, ada tidurnya, ada lelahnya. Tapi zat yang maha eksis itu nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Itulah Allah. Mengatur semua urusan kita. Maka la ilaha illallah ini, Bu, kalau kita pahami betul-betul, ini akan melatih hati kita untuk belajar ikhlas. Bermanifestasi diri kita secara jasmani kita, ruhani kita, senantiasa kita berada lillah, untuk Allah, fillah, pada Allah, billah, bersama dengan Allah. Dan itu kita libatkan semua anggota tubuh kita. Dari mulai wudhu kita kumur-kumur, ya Allah ucapkan, ya Allah, la mutakallim illallah. Nggak ada omongan apapun kecuali Allah yang ada keluar dari lisan ini. Kita mencium, kita ini hidung kita bersihkan, ya Allah, mohon tidak ada yang aku cium, yang aku baui kecuali Engkau, ya Allah, yang baik-baik aja yang milikmu. Nah, itu diwujudkan dalam toharoh kita. Maka kenapa setiap sholat melibatkan wudhu? Wudhu itu awal dari sholat itu awal perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak yang sholatnya nggak khusyuk, bisa jadi karena wudhunya belum benar. Sholatnya nggak khusyuk karena wudhunya belum melibatkan anggota tubuhnya untuk membersamai Allah, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tentang ikhlas, la ilaha illallah. Tapi susah banget ya, Bu, ikhlas, Bu. Susah banget nggak? Susah. Kita lagi berlatih ikhlas. Bahkan kalau ada orang yang bilang saya udah ikhlas, hati-hati, ada masalah dengan keikhlasannya. Gimana supaya kita bisa berlatih ikhlas? Yang pertama tadi, kalau ada orang yang ngasih terus-terusan nikmat, pengen dong kita kenal. Maka kenali dulu Allah. Ma'rifatullah. Belajar ilmu-ilmu. Seperti dengan Ustazah Fadila, tadabbur Quran. Itu kan belajar ma'rifatullah. Buat apa sih saya diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tuh nggak sia-sia kok menciptakan kita kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Semakin kita kenal Allah, semakin ingin kita hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan terkagum-kagum dengan Allah. Allah Al-Wahhab, ada loh sifat Allah yang maha memberi. Kalau memberi itu nggak pernah hitung-hitungan. Makin diminta, makin banyak memberi. Ada nggak itu makhluk yang kayak gitu? Kita minta tolong sekali, Bu, tolong dong anterin saya, dianterin, seneng. Besok lagi, Bu, anterin saya, dianterin. Besok ketiga dianterin, keempat kok tuman minta anterin terus. Iya kan, Bu? Tapi beda dengan Allah Al-Wahhab. Allah itu makin diminta, Allah makin kasih. Kita nggak tahu itu kalau kita nggak kenal ilmunya. Maka pelajarilah ma'rifatullah. Semakin akhirnya kita berperan, berpacu ingin bertemu dengan Allah. Karena kita sudah kenal bagaimana Allah dengan keagungannya. Kemudian sadari ada muraqabatullah. Kita ini senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngapa-ngapain ingat Allah, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Allah nggak pernah salah. Ada malaikat raqib, atid, ladaihi atid, itu ada di Al-Quran ya. Tidak ada amal yang mereka kerjakan tidak lepas dari tulisan malaikat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, maka hendaklah memperhatikan
apa-apa yang akan dia bawa untuk esok hari. Amal apa yang bisa dibawa untuk Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan. Jangan sampai tadi kita bawa tapi hilang. Innallaha wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tugas kita di dunia hari ini hanya mencari bekal yang banyak supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi Bu? Melatih diri supaya ikhlas. Udah tahu ma'rifatullah, udah yakin pahami Allah itu Maha mengawasi kita. Dzikrun wa syukrullah. Kita mengingat, berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir kita ini adalah bentuk dari syukur kita. Bagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah fadzkuruni adzkurukum wala washkuruli wala takfurun. Kalian ingat aku akan mengingat kalian, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Jadi setiap ada zikir selalu disandarkan dengan syukur. Ketika kita mengingat Allah, artinya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini banyakin zikir. Apa zikir yang bisa? Nah, dulu guru saya mengajarkan pertama kali dalam perjalanan dakwah hijrah, beliau katakan banyakin baca surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Ternyata ketika saya buka kitab-kitab, keutamaan Al-Ikhlas luar biasa. Itu surga biasa bagi siapa yang mendawamkan Al-Ikhlas setiap hari. Banyakin baca Al-Ikhlas. Itu pun ada dalam hadis. Misalnya ibu-ibu habis sholat duduk baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu melatih kita, Bu, supaya kita ikhlas. Kemudian apalagi kalimat tauhid menjadi zikir kita ini artinya beribadah, kita berlatih la ilaha illallah, terus resapi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehari mungkin hari ini baru bisa 1000, besok bisa 10.000, besok 100.000. Dalam duduk kita sekarang hati kita la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Kan kita tahu kemarin zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad ya Bu. Yang mutlak ini yang bebas kapan aja kita boleh dalam hati kita. Bahkan nanti akan kita rasakan dalam tidur aja ternyata hati kita zikir terus. Fisiknya tidur tapi kita zikir la ilaha illallah. Masya Allah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan kalimat la ilaha illallah itu membakar setan. Dan setan tuh takut mau masuk ke orang yang senantiasa mengucapkan di hatinya la ilaha illallah karena panas tubuhnya itu. Masya Allah. Ayo, siapa yang ada gangguan-gangguan, masalah-masalah, banyakin la ilaha illallah. Itu akan membakar mereka semua. Kemudian apa? Perbanyak juga la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini dia. Kalimat hauqalah ini juga menundukkan ego kita bahwa hanya milik Allah lah semua kekuatan. Hanya milik Allah semua kemampuan-kemampuan. Saya nggak punya apa-apa. Hauqalah inilah yang mendatangkan juga pertolongan Allah. Itu secara zikir, riyadhah kita, Bu. Terus amal kita apa? Supaya kita ini melatih diri kita ikhlas, ayo latihan memperbanyak amalan yang tidak diketahui oleh manusia. Amal apa aja? Tapi jangan sebut amal itu, jangan sampai orang lain tahu. Misalnya, kan ada hadis, saya kalau hadis itu, malaikat membersamai seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuannya. Ya sudah, doain aja terus saudara kita. Tapi juga nggak usah ngomong-ngomong. Ih, karena kita doain tuh dia kemarin kita doain, saya doain. Nggak usah. Nanti malaikatnya kabur kalau orangnya udah tahu. Ya kan, Bu? Nah, jadi apa amalan yang tidak diketahui manusia? Ibu mau sedekah setiap subuh, nggak usah bilang-bilang. Jaga itu, bungkus rapat. Itulah cara melatih keikhlasan kita. Hari ini mungkin satu amal yang sedang kita sembunyikan. Besok ada 2 amal lagi. Besok 3 amal. Sampai kita terbiasa beramal, dan kita nggak pengen diketahui. Dan kita sedih kalau amal kita itu sampai diketahui oleh orang lain. Karena kesempatan hilang di mata Allah, itu terbuka kalau amal itu diketahui oleh orang lain. Dan selanjutnya,
supaya kita bisa dimampukan ikhlas, sering-sering doa Bu, minta pertolongan Allah. Karena ikhlas itu pemberian atau ini Bu, atau wujud upaya kita. Menurut ibu-ibu, ikhlas itu lebih besar pada pemberian atau bentuk upaya kita? Bentuk upaya. Bentuk upaya ya Bu. Iya. Jadi misalnya gini, kalau ibu ngelihat nih, pekerjaan apa sih yang paling ringan semua orang bisa kerjain Bu? Zikir. Pekerjaan yang dihargai orang. Nyapu lah. Oh, nyapu. Itu bisa nyapu kan Bu? Bisa. Orang tua juga masih bisa nyapu. Anak kecil juga bisa nyapu gitu. Apa jadinya kalau ada seorang tukang sapu, dia kerja, dia digaji sebulan 20 juta. Senang. Jadi tukang sapu itu dapat gaji itu sesuai dengan pekerjaan dia atau diberi gitu. Dapat apa sesuai dengan yang dia upayakan atau enggak, atau dia dapat pemberian gaji 20 juta itu? Dapat pemberian. Pemberian. Ya, itulah ikhlas. Ikhlas pemberian jadi. Ikhlas lebih berat, lebih besar atas pertolongan Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kan kita udah upaya susah-susah, tetap aja nggak bisa ya. Udah Ustazah, udah coba ikhlas banget, rasanya udah ikhlas banget. Itu tuh kadang terlihat juga ketika kami menterapi, Bu, ayo Bu, istighfar, gimana, udah ikhlas banget, tapi kita tahu masih ada itu jinnya itu nggak mau keluar, tandanya dia belum ikhlas. Nah, itu salah satunya, karena ketidakikhlasan kita itu mengikat gangguan setan dalam diri kita. Maka jangan bosan, terus minta kepada Allah diberikan keikhlasan. Dan ini luput dari doa kita. Ya Allah, aku mohon ikhlas, ya Allah, aku mohon ikhlas, ya Allah, karena ikhlas ini adalah pemberianmu. Di antaranya doa tadi disingkirkan, dijauhkan dari syirik, ria. Karena kalau Allah sudah jauhkan, insya Allah ikhlas Allah berikan. Allahumma inna na'udzubika, ini doanya ada, min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Di sini ada nih, nanti ibu bisa dipelajari di slide. Kalau itu biasanya saya lanjutkan, Allahumma inni as'alukal ikhlas, ya Allah, aku minta ikhlas, ya Allah, aku minta ikhlas, sungguh-sungguh minta itu ikhlas. Karena ikhlas itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berilmu, tapi dia belum bisa ikhlas. Lagi kemarin guru saya juga dalam talksnya itu cerita, beliau seorang peruqyah nasional, datanglah kepadanya seorang wanita ustazah, sering ngisi-ngisi kajian, wanita itu menangis kepada beliau, bercerita. Dia menceritakan menangisi ayahnya. Ayahnya itu seorang alumni Timur Tengah, ustadz terkenal, menjadi panutan di masyarakat kita. Saat ini sakit, dan sakitnya itu aneh, marah-marah, jauh dari zikir kepada Allah. Dia menangisi, sedih, wanita itu atas perilaku, atas kondisi yang menimpa ya. Ternyata apa? Ketika ditanya, dan memang apa-apa yang diupayakan sang ayah waktu itu ketika dia giat berdakwah, itu selalu yang diutamakan adalah penilaian manusia. Misalnya, ada orang yang memberi, misalnya kalau mau kondangan itu dikasih, misalnya orang ada hajatan, kan ada nganter-nganter ke tokoh masyarakat, diantar. Selalu beliau tanya, ini siapa yang pertama diantar? Kalau yang diantarnya itu bukan beliau yang pertama, akan marah, nggak terima makanan itu. Nah, dan di akhir hayatnya ternyata jauh berbeda dari apa yang disampaikan, yang diajarkan. Ternyata Allah sudah langsung balikkan apa amal yang dia lakukan di dunia untuk manusia, udah Allah kasih langsung kontan. Nah, itulah menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita berilmu, tapi nggak dikasih keikhlasan oleh Allah. Bahkan iblis aja nggak mampu merasuki, nggak mampu dia mengganggu setan orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan bermohon keikhlasan itu salah satu permohonan kita perlindungan diri dari gangguan setan.
Karena setan tidak akan mengganggu orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi banyak-banyak bermohon kepada Allah, al-isti'anatu billah. Banyak bermohon kepada Allah agar Allah berikan ikhlas dalam hati kita. Meskipun kita juga mengupayakan, pasti kita mengupayakan, namun itu semua akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, saya udah ikhlas belum ya? Kadang kita ngerasa udah benar-benar ikhlas ini. Tapi juga ada orang yang ngomong kita kecewa juga. Saat kita kecewa, beristighfar, astagfirullah, ya Allah. Ternyata saya masih mementingkan penilaian makhluk, ya Allah. Nah, cara ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, mereka orang yang ikhlas itu senantiasa berupaya istiqomah. Apa istiqomah? Konsisten. Beramal dalam kondisi apapun. Dia istiqomah. Ngaji nih di SPC, udah berapa tahun berlangsung, masih tetap dia, dalam keadaan apapun diupayakan tetap hadir. Artinya dia sedang melatih diri dia untuk ikhlas dengan istiqomah. Orang takwa, itu yang dilihat Allah itu komitmennya, Bu. Bahkan sebelum Allah hadirkan kita di muka bumi, Allah sudah minta komitmen dulu. Apa komitmennya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah? Dan kita sudah berkomit sama Allah. Naam, iya ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhanku. Itu komitmen. Orang ikhlas, dia akan istiqomah. Berada dalam pijakan kebaikan-kebaikan. Sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu ucapan dalam Islam yang aku nggak akan bisa minta itu kepada yang lain kecuali Engkau, ya Rasulullah. Apa pesannya Rasulullah? Qala, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Nah, ini juga susah kan, Bu? Berarti, kalau kita dapati, ini bukan untuk menunjuk orang lain, tapi diri kita. Kalau kita dapati diri kita belum bisa beristiqomah, kita belum istiqomah dalam tilawah, kita belum istiqomah dalam kajian, kita belum istiqomah dalam sholat tahajud, belum istiqomah dalam sholat duha, mungkin ada yang salah dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, lagi-lagi muhasabah, cek lagi. Kemudian apa lagi? Itqan. Apa sih itqan? Berupaya mengerjakan amal dengan sempurna. Orang ikhlas selalu mempersembahkan karena dia tahu amalnya akan dihadirkan kepada Allah. Masa iya sih amal yang mau dibawa ke Allah, amalnya cuma seadanya begitu doang? Coba deh, kita bekerja yang dapat gaji bulanan ribuan itu, kita kejar itu. Sempurna kita kerjakan. Kita punya bos yang perfeksionis, minta laporan, deadline, kita kerjakan dengan sempurna. Tapi gimana kalau amal-amal kita untuk dakwah? Banyak nggak yang mencoba yang terbaik buat dakwah? Wah, ini kajian ya, harus saya upgrade semuanya, begini. Nggak ada yang bayar, nggak ada, itu hanya untuk dakwah untuk Allah. Maka orang ikhlas, dia akan mengupayakan itu dengan terbaik, yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia pengen amal itu dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang banget ya kita dapat. Kadang itu udah sisa-sisa kita aja. Ibadah ya sisa-sisa. Sholat duha kalau sempet. Kalau lagi repot, nggak duha, lewat. Sholat tahajud juga kayak gitu. Udah capek kemalaman, udah subuhnya kesiangan, zuhurnya di perjalanan, asarnya lagi kerepotan, maghribnya kesorean, isya ketiduran, tahajud kecapean. Mana itqonnya? Mana dia berupaya mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ikhlas, lihat, tandai kalau kita pengen jadi orang ikhlas, hadirkan kesempurnaan amal kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai pakaian kita mau sholat. Guru saya tuh mengajarkan ada baju khusus buat sholat. Masya Allah. Jadi saya mau menghadap Allah harus dengan yang terbaik, bajunya khusus. Ya kita, Bu, sholat kadang mukena 2 minggu nggak diganti, bau nggak diganti-ganti. Maka hadirkan itqan. Kata Allah, Rasulullah apa? Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang melaksanakan suatu pekerjaan
maka pekerjaan tersebut dilakukan dengan itqan. Tadi itqan itu yang efektif, efisien, sempurna. Ustazah buat kajian sih sampai begitu-gitu banget, sampai nyewa gedung, sampai ini. Karena kita pengen itqan, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas juga, dia akan ihsan. Kirinya apa? Ihsan, bersungguh-sungguh beramal, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, karena dia tahu ada Allah yang selalu melihat dia. Itu ihsan. Kalaupun dia melenceng sedikit, dia tahu Allah mengawasinya. Itu ihsan. Di surat Al-Anfal ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Ada amanah, ditinggalkan. Ihsan enggak? Enggak ihsan. Ustazah, saya mau gabung dong, gini. Baik Bu, saya itu ya, Ibu di sini bantuin saya IT. Besokannya enggak datang. Mana ihsannya? Padahal itu komitmen dia bukan dengan saya, tapi komitmennya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan main-main dengan amalan ini. Jangan main-main dengan urusan dakwah, karena dakwah ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang hadir SPC ini juga sedang berdakwah kan. Kita duduk di kajian, bagian peran kita dalam berdakwah, dan ini kontrak kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita kerjakan baik, sempurna, Allah akan kita bawa itu ke hadapan Allah dengan amal terbaik yang harum wangi, dan Allah akan tersenyum melihat kita membawanya. Jangan sampai sebelum sampai ke Allah sudah ditolak itu amalan kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian selanjutnya, apa sih buahnya dari ikhlas? Orang yang ikhlas, insya Allah dia akan terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Ada nggak yang kesel gitu kalau orang lain dapat penghargaan? Artinya dia masih ada hasad, iri kalau ada kebaikan orang lain. Berarti dia belum ikhlas dalam menjalani hidupnya. Maka tadi disampaikan, siapa yang hendak bertemu Allah, nggak ada, dia bisa bawa hartanya, nggak bisa bawa anaknya, nggak bisa bawa keturunannya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Apalagi orang yang ikhlas, dia akan terbebas dari gangguan-gangguan setan. Sebagaimana kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf diganggu Zulaikha. Yusuf bilang kan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsuku itu ya Allah, nafsu juga pengen. Siapa sih nggak pengen, Bu? Ketemu wanita cantik, berharta, berduit, terawat, terus berada dalam ruangan berdua sendirian. Yusuf mengadu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku juga nafsuku mengajak berbuat seperti itu. Tapi apa diselamatkan oleh Allah? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah hambaku yang ikhlas. Ya Allah, berapa banyak peluang kita tergelincir, Bu. Saya sering banyak bicara, pasti banyak banget peluang saya tergelincir lisan saya. Kita semuanya banyak hal-hal yang menggelincirkan kita pada maksiat, padahal kita udah tahu ilmunya, kita udah tahu. Mudah banget bagi Allah membuka aib kita, menggelincirkan kita, menjatuhkan kita, hari ini dipuja, besok kita dihina, mudah. Tapi dengan senantiasa berupaya ikhlas, Allah hadirkan pertolongan-pertolongan itu. Maka inilah ikhlas. Allah selamatkan kita dari gangguan-gangguan setan. Sebagaimana setan selalu berupaya mengganggu kita dari depan, belakang, kiri, kanan, semuanya diganggu. Maka Allah minta, pada Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, minta dengan ikhlas, kata Allah. Disebut terus mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Tapi dalam surat Al-Hijr itu ada illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ada mukhlisin, ada mukhlasin. Apa tuh bedanya, Bu? Mukhlisin dan mukhlasin.
Ada yang tahu? Suara Ustazah hilang ya? Iya, Mute. iya hilang suaranya. Pencet ke mute. Apa bedanya Bu di Al-Quran itu ada mukhlisin, ada mukhlasin. Nah, kalau mukhlisin, yang tadi kita terus berupaya ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ya Allah ikhlas. Ada suatu astagfirullahaladzim. Coba lagi ikhlas. Terseok-seok kita Bu, mencoba ikhlas. Meskipun kita insya Allah juga diberikan oleh Allah. Dengan susah payah itu dia mukhlisin. Kita berupaya ikhlas. Tapi kalau mukhlasin, Allah hembuskan ikhlas itu dalam hati kita. Masya Allah, nikmat enggak? Dan hamba-hamba pilihan Allah lah yang Allah berikan keikhlasan itu. Dan kita minta, ya Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Sehingga kalau ada sesuatu yang berat, udah easy going aja. Sampai aja. Karena Allah sudah berikan keikhlasan di hati kita. Dan itulah derajatnya mukhlasin lebih tinggi daripada mukhlisin. Dan keduanya baik. Kita yang belum sampai dikasih sama Allah, upayakan terus dengan minta terus-terusan kepada Allah, minta dikasih ikhlas. Kemudian orang yang ikhlas, Bu, dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu ajrun kabir. Mereka yang khasyah takut kepada Allah yang tidak terlihat tadi. Allah berikan apa? Maghfirah, ampunan, dan pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, semoga Allah karuniakan kita hati yang ikhlas. Semoga, ini sebentar ya, close. Semoga Allah berikan kita kemampuan menghadirkan ikhlas, ada Allah dalam setiap persendian hidup kita. Dan Allah mampukan kita menjauhi dari sifat-sifat riya. Insya Allah. Itu saja ibu-ibu semuanya. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan. Saya tutup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ustazah. Izinkan saya sedikit berdoa tentang bagaimana kita menjaga dari perbuatan riya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wal qaswah wal ghaflah wal ailah wa dhillah wal maskanah wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaq والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sungguh kami berlindung padamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kekikiran, pikun, kekerasan hati, lalai, berat tanggungan, kehinaan, dan kemiskinan. Kami berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan diri, perpecahan, sifat munafik. Sum'ah, amalnya ingin didengar oleh orang. Riya, amalnya ingin dilihat manusia. Dan kami pun berlindung kepadamu dari tuli, bisu, gila, lepra, sakit belang, juga keburukan berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ummahat, kita telah banyak mendengarkan materi dari Ustazah Rahmania Idrus MPD. Untuk selanjutnya adalah kami buka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menekan tombol raise hand dan mengetiknya dalam kolom chat. Untuk penanya pertama sudah tersedia Ummu Ica. Tafadhol Ummu Ica. Syukron Bumi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang riya. Kan di grup itu sering dapat quote-quote gitu ya, yang bagus atau dari status teman-teman gitu. Kemudian saya ini kan jarang untuk bertemu dengan orang banyak dengan kondisi yang seperti ini gitu.
niatnya tuh ingin berbagi gitu, karena begitu saya baca, Masya Allah bagus banget gitu kan untuk diri saya dan teman-teman yang lain gitu. Kemudian dengan niat itu saya bikin status Ustazah. Kemudian nanti ada yang respon, mereka bilang ucap terima kasih, mereka mendoakan saya, dan di saat saya baca itu komen mereka, saya ada rasa gini, alhamdulillah apa yang saya niatkan tercapai gitu. Ada rasa senang, ada rasa bangga hanya sebatas itu. Apakah itu termasuk penyakit hati saya sombong atau jadi seperti riya gitu Ustazah? Itu aja. Ya itulah di awal niat kita betul tuh, niatnya untuk kebaikan. Tetapi di pertengahan jalan selalu ada alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin dan dari manusia. Dari jin itu ada dalam hati kita sendiri, manusia dari teman-teman kita. Kadang mereka kan memuji, makanya kita udah belajar kan kemarin, hati-hati dengan pujian. Karena itu menggelincirkan juga teman-teman kita yang niatnya sungguh-sungguh kayak gini. Niatnya udah sungguh-sungguh. Aduh, Bu Ica, baik banget sih. Saya seneng deh ngeliat quote-quote-nya Bu Ica. Saya tungguin loh statusnya Bu Ica gitu. Nah, itulah bagaimana mujahadah kesungguhan kita minta tolong sungguh-sungguh sama Allah. Maka saat datang pujian itu kan sudah diajarin doanya. Udah hafal belum? Allahumma anta a'lamu bi binafsi, Allah engkau yang lebih tahu tentang diriku daripada diriku sendiri ya Allah. Wa ana a'lamu binafsi minhum, dan aku lebih mengetahui diriku daripada mereka ya Allah. Apa yang mereka ucapkan terima kasihku hanya untukmu ya Allah. Hanya engkau yang menyampaikan ini. Itulah kenapa Bu dalam bahasa Arab ucapan syukron jawabannya afwan. Kan syukron itu terima kasih. Afwan itu maaf. Bahasa Arabnya itu minta maaf itu afwan. Kok terima kasih jawabannya maaf? Kira-kira nyambung nggak? Nah, kenapa kita jawab afwan? Maaf. Kalau kamu berterima kasih, bukan aku tempatnya. Terima kasih itu kepada Allah. Itu maksudnya. Syukron, afwan. Terima kasih, maaf. Saya mah nggak pantas, saya nggak punya apa-apa. Terima kasihnya kepada Allah. Maka ketika ada orang yang mengucapkan itu menjadi ujian, sungguh-sungguh ujian keikhlasan kita. Dan kita sadari itu menjadi ujian keikhlasan kita, sampai akhirnya kita nggak ngerasa senang lagi dapat ucapan itu. Sampai akhirnya kita nggak menunggu-nunggu lagi respon orang lain dari status kita itu. Mau direspon, ya nggak direspon, nggak apa-apa, biarin aja. Bismillah, udah selesai. Nah itu, dan itu kita perlu riyadhah, benar-benar kita sungguh-sungguh meminta pertolongan Allah. Semoga selalu kita dalam pengawalan Allah. Begitu. Ya Ustazah. Barakallahu fiik. Tapi jangan berhenti juga. Tadi ingat, berhenti dari kebaikan karena manusia itu pun riya namanya. Iya Ustazah. Jadi Ustazah, tadi Ustazah bilang jangan nunggu respon, artinya kan biasanya begitu udah ada status gitu, saya suka ngelihat nih siapa yang membaca. Artinya saya nggak perlu ngelihat itu ya. Walaupun maksudnya cuma gini, oh alhamdulillah teman yang saya tuju baca, oh teman-teman yang saya ini baca, seperti itu aja sih saja. Nggak apa-apa ya. Tapi kita nggak menanti gimana mereka respon kita atau gimana. Karena selesai itu tinggalkan aja. Jadi amal soleh itu kalau udah selesai kita tinggalkan. Gitu. Jangan. Kayak tadi kan mereka berinfak disebut-sebut. Nah itu yang bahaya. Oh iya saja. Iya. Sekarang saja. Baik, Ustazah, jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaannya. Ada di kolom chat, Ustazah, izinkan saya menyampaikannya. Ada pertanyaan dari Ummu Nani. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saya kan ingin hamil lagi, tapi selalu ada rasa takut karena hamil dua-duanya sesar. Apakah ini termasuk ada gangguan jin dalam diri saya? Apakah perlu saya diruqyah Ustazah? Ini dia perlunya ma'rifatullah. Kalau kita sudah mengatakan Allah Rob, Rob itu yang menjaga, yang mengurus semua urusan kita, yang memelihara kita, Allah yang memiliki otoritas penuh atas diri kita. Kalau kita hamil, lahiran, apakah karena dokter kita selamat lahirannya itu? Karena siapa? Karena Allah Rabbuna, Allah Tuhan kita. Sakit,
Apakah karena anestesi yang membebaskan kita dari sakit? Bukan, karena Allah yang mengangkat rasa sakit itu. Punya anak lagi, hamil, apa karena dokter kita sehat? Karena obat-obatan yang dikasih dokter itu adalah wasilah aja perantara Allah yang memberikan kesehatan itu. Maka kalau orang sakit itu doanya kan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi. Sembuhkan ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Jadi jangan sampai kita bertawakal karena obat-obatan, bertawakal dengan dokter yang Allah sampaikan itu adalah untuk perantara aja kita berikhtiar. Maka kalau ibu ada rasa ketakutan seperti ini artinya ibu belum yakin. Allah Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki. Allah Al-Wasi', Allah yang maha melapangkan semua urusan kita. Dan ini memang gangguan setan seperti itu. Ada nggak sih makhluk di dunia ini yang nggak terjamin? Semua semut aja dijamin rezekinya sama Allah. Begitu, Bu. Di antara banyak orang yang ingin punya anak lagi, kenapa kita takut untuk hamil? Begitu, Bu Nemi, boleh Ibu ruqyah sendiri, banyak baca surat An-Nas, atau dengan bantuan juga ruqyah, tapi jangan sampai mengurangi tawakal Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ada di kolom chat ada pertanyaan dari Ummu Nina dari Samarinda. Assalamualaikum Umma, saya juga sering membuat kata-kata atau mengcopy hadis. Saya tulis, saya kombinasi di foto-foto keindahan daerah yang senang saya abadikan, sekedar membagikan tapi menyampaikan apa yang pernah saya dapat. Nah, yang apa-apa, barokallah. Itu kan termasuk dengan niat. Semuanya tergantung dengan niat, insya Allah. Pokoknya kita selalu minta pertolongan Allah deh dari setiap amal soleh kita ini. Semoga Allah luruskan terus niat kita. Kalau ada kita ngerasa mulai senang, hendak kita sadar, berpaling. Kita tinggalin dulu dah, itu sebentar istirahat dulu, evaluasi dulu. Jangan-jangan ini saya untuk dakwah atau untuk karena saya terkenal ini, supaya dikenal orang. Seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ada pertanyaan dari Ummu Rani Warsito di Bekasi. Izin bertanya Ustazah, alhamdulillah bisa bersama mengikuti kajian di SPC, menjadi bagian dari doa yang diijabah insya Allah. Saya pernah bertanya pada seorang Ustazah, berikanlah saya satu nasihat. Beliau berkata, jagalah adab kepada Allah. Saya mencari tahu apa itu, ternyata sangat luas. Mulai dari menjaga niat, ikhlas, dan lain-lain termasuk ma'rifatullah, mengenal Asmaul Husna, dan seterusnya, Masya Allah. Dan saya mendapatkannya bertahap dari Majelis Talim SPC. Satu pertanyaan saya, menerima qada dan qadar Allah, apakah masuk dalam bagian ikhlas? Apa bedanya ikhlas dengan ridho, Bu? Ayo, ntar Ibu disakiti, saya ikhlas disakiti. Gitu. Terus apalagi saya ridho, sholat. Ikhlas itu mempersembahkan amal kita, ibadah kita kepada Allah, itu ikhlas. Ya Bu ya, mempersembahkan gerak kita, ibadah kita, amal kita hanya untuk Allah, itu ikhlas. Tapi kalau ridho, menerima semua ketentuan Allah yang berlaku dalam hidup kita, itu namanya ridho. Bisa dibedakan Bu? Nah, maka menerima qada dan qadar, itu termasuk ridho, bukan ikhlas. Dan kita menjalani itu sebagai ibadah kita hanya untuk Allah, itulah yang disebut ikhlas. Memang agak tipis-tipis gitu ya, beda tipis. Tapi yakin, semua yang kita gerak kita kalau kita persembahkan untuk Allah, itulah ikhlas namanya. Kalau kita sakit, kita kena musibah, itu kan sebuah keadaan, terus tapi kita tetap bergerak, kita tetap memberi manfaat buat orang lain, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, itulah ikhlas. Sudah jelas ya Bu ya? Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustazah atas jawaban dari pertanyaannya. Dipersilakan untuk ummahat yang ingin bertanya karena waktunya masih ada untuk berpeluang kita semua bertanya atau berdiskusi dengan Ustazah. Bolehkah saya bertanya Ustazah? Oh ya, silakan. Saya
saya termasuk orang yang mungkin agak sulit ya Ustazah kalau untuk berzikir secara khusus gitu Ustazah, karena saya selalu merasa diri saya ini kok kotor gitu Ustazah. Diri saya tuh sering dikala saya sendiri gitu ya, atau sedang menyendiri atau bermuhasabah gitu ya, nggak ada sama orang yang sehingga kita tuh terbagi fokusnya antara Allah dengan orang lain. Kadang-kadang saya merasa saya tuh banyak dosa sekali gitu, terlebih di masa lalu saya, dan di masa sekarang pun saya banyak tidak bisa meninggalkan keburukan-keburukan yang saya tuh sudah berusaha tapi tetap susah gitu saja. Nah, jadi saya merasa kadang-kadang sudah berusaha zikir tertentu gitu ya Ustazah, selain yang zikir pagi dan petang yang kita baca, itu rasanya sulit karena saya otomatis tuh di lisan saya selalu yang saya pikirkan tuh bagaimana caranya Allah menghapuskan atau mengampuni segala dosa yang saya perbuat Ustazah. Jadi zikir yang saya lantunkan tuh nggak jauh dari zikir-zikir yang berkenaan dengan ampunan, misalnya doa zikirnya Nabi Yunus, zikirnya Nabi Adam gitu ya, atau hal-hal yang berkenaan dengan Allah, pengampunan Allah gitu Zaza. Bagaimana caranya Ustaz? Apakah kita memang harus memaksa diri gitu untuk mengupayakan juga zikir-zikir yang lain untuk selalu kita panjatkan atau kita ucapkan gitu Ustazah, seperti selain dari istighfar yang nggak pernah putus gitu kita upayakan karena memang kita menyadari bahwa kita banyak dosa. Gitu Ustazah. Nah, kemarin kita ada belajar ya bab istighfar. Istighfar itu diumpamakan seperti deterjen yang mencuci. Kita mau minum, kalau gelasnya kotor, nggak jadi minum. Maka memang yang pertama kali adalah istighfar. Terus saja istighfar kalau memang kita merasa banyak salah. Kalau itu sudah istiqomah kita dengan istighfar, bolehlah ditambah. Istighfar, tambah dengan sholawat, atau zikir apa yang memang kadang setiap orang itu punya pengalaman spiritualnya berbeda-beda. Dia merasa nyaman dengan zikir ini, saya sih la ilaha illallah aja, nyaman. Silakan la ilaha illallah. Tetapi juga tidak menutup diri yang pertama untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir-zikir lain itu adalah ibaratnya seperti parfum, pengharum. Gitu. Pokoknya adalah istighfar, tapi yang kedua la ilaha illallah. Dia akan menancapkan tauhid di hati kita. Seperti itu Bu Mimi. Silakan aja. Karena nanti setiap orang akan punya feel berbeda-beda. Oh, saya senangnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu kan baik juga. Asal jangan zikirnya kan ya zikir yang nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, itu yang bahaya itu. Seperti itu. Baik, jazakallah. Baik, Umahat, kita masih memberikan peluang untuk Umahat bertanya atau berdiskusi. Umu Ica mau bertanya lagi, tafadhol Umu Ica. Boleh ya Ustazah? Iya Bu Ica, silakan. Masya Allah. Nyambung dari Buni. Buni, alhamdulillah, Masya Allah, zikirnya banyak ya. Saya kalau lagi zikir, terkadang udah selesai zikir, lagi saat zikir, nyaman sekali. Tapi begitu udah selesai, kembali ke rutinitas, kok ada aja galau. Boleh nggak saya berpikir gini, barangkali sepanjang dari saya bangun tidur sampai saat saya selesai zikir tadi, ada sesuatu salah dan yang tanpa saya sadari, udah lepas dari itu masih galaunya yang, karena buat saya zikir itu kan buat tenangin ya Ustazah. Oke, lagi sholat, lagi ini tenang, sesudah itu masih kacau gitu. Benar ya, memang ada dosa salah yang tanpa kita sadari saat itu, atau dari pagi sampai saya selesai zikir, saya lakukan seperti itu saja. Jadi di surat An-Nas itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, khannas ya. Ada makhluk itu namanya khannas. Siapa sih khannas itu? Dia itu sifatnya kalau disebut nama Allah dia sembunyi, nggak hilang. Tapi dia sembunyi, bukan dia hilang, tapi dia ambil langkah ancar-ancar supaya bisa menyerang kita lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi. Itulah kenapa ahli zikir dia selamat kalau dia sedang ingat sama Allah. Tapi kalau dia nggak ingat Allah, di situ kesempatan diserang oleh khannas. Maka zikir itu dinamai, kita udah belajar ya tentang zikir, bukan hanya ritual kita duduk berzikir,
Tetapi hati kita dalam keadaan apapun selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir kita. Anggota tubuh kita zikir, mata kita berzikir, ingat mata kita nggak boleh ngelihat yang nggak hak. Itu udah zikir mata kita. Telinga kita berzikir, ingat telinga kita nggak boleh dengerin sesuatu yang membuat ibadah kita lalai. Itu udah zikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga yang ahli zikir, ternyata ya kesurupan. Banyak ahli zikir, ternyata korupsi. Kapan? Setan masuknya ketika dia lagi lelah, lagi lengah. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bu Ica. Bisa jadi karena Bu Ica kondisinya lengah, masuk itu. Karena dia sudah mundur jauh, langsung serangannya lebih besar lagi. Maka semakin tinggi ibadah kita, semakin berat juga kan gangguan dari setan itu. Terutama gangguan dari diri kita sendiri. Iya, ya saja. Ya, sekarang saja. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Menunggu yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bun Mi, izin. Baik, tafadhol Ummu Wanti. Ustazah, tadi kan dijelaskan Ustazah, salah satu amalan yang tersembunyi itu mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu ya Ustazah. Jadi kalau kita sama nggak dengan kalau kita mendoakan orang, misalnya bude saya gitu, yang pernah berjasa dalam kehidupan saya, tapi beliau sudah meninggal, apakah itu termasuk nyampe ke Ustazah? Insya Allah. Ada di surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dan mereka beriman kepadamu. Itu yang sudah mendahului itu siapa sih? Orang-orang yang sudah meninggal. Berarti memang kita diajarkan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, Bu. Iya kan? Ya, itu akan jadi amal soleh kita, insya Allah. Bisa jelas ya, Bu Wanti ya? Enggak, maksudnya kalau dikhususkan misalnya buat Fulan bin Fulan gitu, misalnya saya mau ngirim Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau apa gitu, nyampe nggak Ustazah ya? Kita niatkan pahala yang dari bacaan Al-Fatihah kita itu, semoga Allah berikan untuk mereka-mereka yang kita sebutkan namanya. Oh iya, iya. Baik. Insya Allah. Masalah nyampe, nggak nyampe urusan Allah. Itu kan kebaikan dalam setiap huruf yang kita baca. Ya, baik Ustazah. Jazakallah khair. Iya. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ada lagi yang ingin bertanya Ummahat? Kalau enggak kita tutup ya dengan kita berdoa. Ya. Baik. Kita doa. Ya, Ustazah. Berdoa sekarang. Ditutup Ya. doa. Baik Ibu-Ibu, insya Allah di tempat yang berkah di rumahnya masing-masing, hari Kamis, hari dicatatnya amal solih kita. Semoga Allah catat segala amal kita di hari ini dengan penuh catatan kebaikan-kebaikan, menjadi pemberat timbangan kita, menjadi penggugur dosa-dosa kita. Kita hadirkan Allah di hati kita, rendahkan diri kita, munculkan bahwa kita ini hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bolehlah kita merintih, meminta apa-apa yang menjadi hajat kita hari ini. Dan semoga Allah kabulkan itu semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan Kau timpakan kepada kami ujian, masalah yang berat ya Allah. Karena kelalaian kami, karena kami lupa kepadamu ya Rabb. Ya Allah, mohon jangan Kau uji kami karena kelalaian kami dengan ujian-ujian berat yang kami tak sanggup menanggungnya ya Allah. Mohon ampuni kami, kasihi kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang hina, kami yang fakir di hadapan-Mu. Kami lemah ya Allah. Tiada sesuatu yang bisa menguatkan kami kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mencukupi kami kecuali Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, hari ini kami merasakan nikmat duduk di taman-taman surga-Mu ya Allah. Mohon jangan Kau kembalikan kembali hati kami dalam keadaan dahulu sebelum kami mengenal-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, mohon tetapkan hati kami berada dalam hidayah-Mu ya Allah. Mohon tetapkan hati kami berada istiqomah dalam agama-Mu, sehingga Engkau pantas panggil kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatiras samawati wal ardh, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Wahai Zat yang menggenggam kehidupan langit dan bumi, menggenggam dunia dan peredarannya, mohon matikan kami hanya dalam keadaan Islam, ya Allah. Mohon matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mohon kumpulkan kami bersama orang-orang yang salih. Kumpulkan kami di dunia bersama guru-guru yang salih, bersama teman-teman yang salih. Dan Kau angkat derajat kami di akhirat berkumpul bersama para syuhada, para siddiqin, para salihin, mereka yang beristiqomah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau saksikan kesungguhan kami menghadirkan majelis-majelis ilmu dalam rumah kami, dalam kantor kami ya Allah. Mohon jadikan ini sebagai wasilah kebaikan-kebaikan untuk diri kami, sebagai ibu, sebagai istri untuk suami kami. Dan jadikan ini sebagai wasilah kebaikan, kesalehan untuk suami kami, ya Allah. Jadikan mereka imam yang salih untuk keluarga kami. Dan jadikan ini semuanya sebagai kebaikan, kesalehan untuk anak cucu kami, ya Allah. Dan mohon jadikan kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, hanya anak dan keturunan yang menjadi investasi kami untuk berjumpa denganmu, ya Allah. Mohon karuniakan kepada kami keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Hadirkan di antara anak cucu kami hafizul Quran, para ulama yang mencintai-Mu, ya Allah. Yang dengan keterbatasan ilmu kami hari ini, kami belajar bersungguh-sungguh. Kami tak tahu sampai kapan maut menjemput kami, ya Allah. Jika Engkau panggil kami masih dalam keadaan hina, keadaan miskin karena ilmu kami, mohon kumpulkan kami di surga bersama anak cucu kami yang mengangkat derajat kami di hadapan-Mu, ya Allah. Karena kesalihan mereka. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Mohon selamatkan kami dari rasa-rasa ria, dari ujub rasa ingin didengar, ya Allah. Mohon selamatkan kami dari ria, dari syirik. Ampuni kami, ya Allah, dari perbuatan-perbuatan yang bisa membakar semua amal kami. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, mohon satukan kami, masukkan kami ke dalam hamba yang Kau berikan keikhlasan di hati mereka, ya Allah, sehingga ringan menapaki semua langkah dakwah ini.
sehingga ringan menapaki semua kehidupan ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ummahat, kita semua telah mendengarkan banyak kebaikan yang disampaikan oleh Ustazah Rahmania Idrus. Semoga doa-doa yang beliau panjatkan Allah kabulkan untuk kita semua, dan jazakumullah khairan pada Ustazah. Semoga segala kebaikan, segala ilmu yang disampaikan menjadi kebaikan untuk masa depan dunia dan akhirat kami semua. Semoga Allah membalas segala kebaikan Ustazah, melimpahkan keberkahan di dunia juga di akhirat. Semoga segala keberkahan sampai hingga ke anak cucu beliau. Semoga Allah merahmati keluarga Ustazah, keluarga besar Ustazah, dan semoga segala perjuangan dakwah Ustazah Allah berikan kemudahan juga keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustazah. Sangat menguras perasaan ya, sangat menguras hati, juga sangat menjadi evaluasi bagi diri kami semua. Semoga tidak cukup sampai di sini kebaikan ini kami rasakan, tidak cukup sampai di sini evaluasi ini kami terima. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mudah dalam memperbaiki diri, mudah dalam mengingati diri dan bermuhasabah setiap waktunya. Insyaallah kita tutup ya Ustazah dan Ummahat semua. Alhamdulillah, insya Allah kita dengan jadwal yang baru, pekan pertama kita akan berjumpa kembali dengan Ustazah dengan ilmu yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Ustazah melalui kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Semoga menyempurnakan dari keilmuan yang selama ini kita dapatkan setiap pekannya. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk Ustazah sehingga Ustazah dapat dipermudah oleh Allah untuk memberikan ilmu terbaik yang Ustazah amanahkan dari Allah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jazakumullah khairan atas segala ilmu yang Ustazah berikan kepada kami semua di sini. Semoga Allah mengalirkan pahala tiada henti untuk Ustazah, dan segala ilmu yang kami terima dapat kami amalkan dalam perjuangan dan dedikasi kami sehari-hari. Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ya Ustazah, ya benar semua, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.